izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syifa Ramakodia. Saya Putri Andriansyah. Saya Nugraha Balat Sulaiman. Di video kali ini kita akan membahas topik mengenai strategi pengembangan sistem informasi dan akuntansi. Kita langsung masuk aja ke video ini. Oke, pembahasan pertama itu mengenai pengembangan software secara umum. Menurut Romney dan Steiner, software development merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur dalam rangka membuat, menguji, dan mengimplementasikan perangkat lunak agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung pencapaian tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan. Secara umum, pengembangan software dapat diartikan sebagai proses perencanaan pembuatan, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan perangkat lunak atau aplikasi komputer. Selanjutnya ada manfaat dari pengembangan software secara umum. Yang pertama itu ada peningkatan efisiensi bisnis, yang kedua ada peningkatan kualitas layanan, ketiga ada inovasi teknologi, dan keempat ada meningkatkan produktivitas. Nah, secara umum pengembangan software biasanya dilakukan melalui sistem development life cycle atau SDLC, yaitu serangkaian tahapan yang digunakan untuk memastikan sistem dibangun secara cepat dan diandalkan. Ada beberapa tahap dalam proses SDLC. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada analisis, ketiga perancangan, keempat implementasi, keenam ada pengujian, dan yang terakhir ada pemeliharaan atau maintenance. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pengembangan software secara umum. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pengembangan software dalam sistem informasi akuntansi. Dalam pengembangan sistem informasi akuntansi itu terdapat karakteristik yang harus diperhatikan seperti relevance, andal, reliable, dapat dibandingkan atau comparable, dan mudah dipahami, understandable. Di dalam proses pengembangan sistem informasi akuntansi juga terdapat prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada efektif dan efisien, yang kedua itu ada keandalan atau reliability, yang ketiga itu ada keamanan, security, keempat ada integrasi atau integration, kelima itu ada fleksibilitas atau flexibility, keenam itu ada kendali dan auditabilitas, dan yang terakhir itu ada partisipasi pengguna atau user involvement. Selanjutnya itu juga ada bentuk-bentuk dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu ada pengembangan internal atau in-house development. Di dalam pengembangan ini, pengembangan itu dilakukan oleh perusahaan secara mandiri tanpa bantuan pihak-pihak lain. Yang kedua itu ada outsourcing, yaitu bentuk ini dilakukan dengan menyerahkan sebagian atau seluruh proses ke pihak ketiga. Jadi itu proses pengembangan sistem informasinya itu dilakukan oleh perusahaan lain, atau sebagian dikerjakan oleh kita dan sebagian dikerjakan oleh pengembang lain. Yang ketiga itu ada pembelian paket siap pakai. Dalam bentuk pendekatan ini, perusahaan itu membeli perangkat lunak akuntansi yang sudah tersedia di pasaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan operasional seperti Nayo, SAP, QuickBooks, atau Upgrade. Dan bentuk dari pengembangan SIA yang terakhir itu ada pengembangan bersama. Bentuk ini dilakukan melalui kerjasama antara organisasi dengan konsultan, vendor, atau perusahaan lain untuk mengembangkan sistem bersama. Kolaborasi ini memungkinkan adanya pertukaran sumber daya, ide, dan teknologi pengembangan. Selanjutnya itu ada pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada pendekatan klasik atau waterfall model. Pendekatan ini merupakan model paling tradisional yang menggambarkan pengembangan sistem sebagai proses linear yang bertahap seperti perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Yang kedua itu ada prototyping. Pendekatan ini menekankan pada pembuatan model awal dari sistem untuk diuji oleh pengguna atau end user. Yang ketiga itu ada rapid application development. Ini tuh bisa disebut sebagai RHD atau yang berfokus pada kecepatan pengembangan melalui penggunaan alat bantu otomatis dan bentuk dan teknik iteratif. Pendekatan ini memungkinkan pengembang sistem yang cepat dan interaktif dengan pengguna atau end user. Yang keempat itu ada agile development. Pendekatan ini itu menekankan fleksibilitas, kolaborasi tim, dan iterasi cepat. Dan yang terakhir ada end user development atau pengembangan oleh pengguna akhir. Pendekatan ini memungkinkan pengguna akhir seperti staf akuntansi untuk membuat atau menyelesaikan aplikasi sederhana tanpa bantuan teknis mendalam. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran pemakai akhir atau end user dalam sistem ini. Nah, end user atau pemakai akhir merupakan sekelompok individu yang akan menggunakan suatu sistem komputer yang telah dikembangkan oleh pengembang dalam suatu perusahaan sebagai alat untuk mencapai tugas atau tujuan tertentu. Nah, para pemakai akhir ini bukan hanya memakai sistem tersebut saja, tetapi juga berkontribusi dalam mengembangkan sistem yang telah ada. Berikut adalah beberapa peran dari pemakai akhir menurut Romney dan Steiner. Yang pertama yaitu pemakai akhir melakukan analisis what if. Jadi di sini pemakai akhir itu mencoba berbagai kemungkinan yang ada untuk melihat hasil dan dampak jika terjadi perubahan.
end user akan melakukan berbagai simulasi untuk melihat hasil akhirnya apakah sudah benar atau belum, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, simulasi seperti ini akan berguna untuk mengambil keputusan terkait sistem tersebut. Yang kedua, end user memiliki peran untuk mengambil informasi dari basis data. Maksudnya, mereka menggunakan sistem untuk menampilkan atau mencari data yang sudah tersimpan dalam database, bukan mengubahnya secara langsung. Kemudian peran yang ketiga yaitu end user mendorong pertumbuhan kebutuhan informasi. Saat mereka semakin sering memakai sistem tersebut, mereka tuh akan melihat kebutuhan apa aja sih yang belum tersedia. Nah, dari situ mereka akan mencatat kebutuhan yang belum tersedia itu, kemudian akan melaporkannya kepada pengembang untuk mengembangkan sistem yang lebih memadai. Kemudian yang keempat, end user meningkatkan relevansi sistem. Nah, maksudnya itu dengan memberikan umpan balik dan saran. Kemudian yang terakhir, end user memiliki peran untuk meningkatkan fleksibilitas sistem. Masukan dan kebiasaan kerja pengguna membantu pengembang dalam membuat sistem yang mudah disesuaikan dengan perubahan di masa depan. Oke, yang selanjutnya yaitu akan membahas mengenai outsourcing dalam sistem informasi. Outsourcing secara singkat itu artinya meminta pihak luar untuk mengerjakan sebagian atau seluruh pekerjaan sistem informasi dalam suatu perusahaan. Tapi keputusan ini itu bisa terpengaruhi oleh cara berpikir yang kurang objektif. Jadi ada risiko salah dalam mengambil keputusan. Nah, outsourcing ini memiliki beberapa keunggulan atau manfaat. Berikut ini adalah manfaat dari sistem outsourcing. Nah, yang pertama yaitu menjadi solusi bisnis yang efektif dan efisien. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu akses ke keahlian dan teknologi yang lebih baik. Yang ketiga, biayanya yang lebih rendah. Kemudian yang keempat, waktu pengembangan yang lebih singkat. Yang kelima, mendukung pengurangan tenaga kerja. Nah, tetapi dari keunggulan atau manfaat tersebut, outsourcing juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, kekurangan dari outsourcing ini yaitu yang pertama yaitu sistemnya itu kayak kaku gitu. Nah, yang kedua itu perusahaan bisa saja kehilangan kendali. Nah, yang ketiga adanya pengurangan keunggulan kompetitif. Yang keempat itu terikat pada satu sistem saja. Yang kelima, tujuan yang tidak tercapai karena ekspektasinya tidak terpenuhi. Kemudian yang keenam itu layanan yang buruk. Yang ketujuh adanya peningkatan risiko. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas sistem prototype dalam pengembangan sistem informasi. Prototyping adalah pendekatan dalam perancangan sistem yang mana sebuah model kerja akan dikembangkan guna membantu menangkap kebutuhan pengguna dan pengembang dalam membuat keputusan desain konseptual dan fisik. Nah, prototipe ini dikembangkan melalui 4 tahap. Nah, tahap pertama yaitu melakukan pertemuan dengan pengguna untuk menyepakati ukuran dan ruang lingkup sistem dan memutuskan apa saja sih hal yang disertakan dan yang tidak disertakan dalam prototipe tersebut. Nah, kemudian tahap kedua yaitu pengembang mulai membuat prototipe awal yang fokusnya pada biaya rendah dan kecepatan pengembangan. Nah, pada tahap ini aspek-aspek seperti fungsi tambahan, kontrol, penanganan kesalahan, validasi input, serta kecepatan proses belum menjadi prioritas. Nah, tahap yang ketiga, pengembang akan memanfaatkan umpan balik yang diberikan oleh pengguna untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pada sistem. Kemudian diserahkan lagi kepada pengguna untuk diuji kembali. Kemudian tahap yang terakhir itu adalah tahap penggunaan sistem. Nah, pengembangan dan penggunaan prototipe itu memiliki beberapa keuntungan dan berikut ini adalah manfaat atau keuntungan dari sistem prototipe. Yang pertama, memahami kebutuhan pengguna lebih baik. Yang kedua yaitu memiliki manfaat yaitu waktu pengembangan yang cepat. Yang ketiga, keuntungannya itu lebih sedikit kesalahan atau error. Yang keempat itu lebih hemat biaya. Nah, tetapi di samping keuntungan atau keunggulan tersebut, prototipe juga memiliki beberapa kelemahan. Nah, berikut ini adalah beberapa kelemahan dari prototipe ini. Yang pertama, kelemahannya itu butuh banyak waktu dari pengguna. Yang kedua itu pemanfaatan sumber daya sistem yang kurang efisien. Kemudian kekurangan yang ketiga itu adanya reaksi negatif dari pengguna. Kemudian yang keempat adalah tidak pernah selesai. Dari strategi pengembangan sistem informasi dan akuntansi yang sudah dijelaskan tadi, tentunya ada bentuk implementasi yang bisa diterapkan pada setiap perusahaan. Ada 5 teknologi terbarukan pada sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah Internet of Things, yang kedua Big Data, yang ketiga Cloud Computing, yang keempat adalah Blockchain, yang kelima adalah MEA. Yang pertama, Internet of Things. Internet of Things ini memungkinkan pengumpulan data keuangan yang tadi sifatnya manual menjadi berbasis internet. Contohnya adalah penggunaan sensor radio frequency identification yang bisa memberikan informasi mengenai stok barang di gudang secara up to date. Yang kedua adalah Big Data. Nah, Big Data ini merupakan teknologi yang memiliki kemampuan untuk mengolah data dalam volume besar dan kompleks yang tidak bisa diproses secara manual. Biasanya Big Data ini dimanfaatkan untuk melakukan perkiraan mengenai tren pasar, analisis biaya, dan pengendalian operasional agar lebih efektif, sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan yang relevan sesuai dengan kondisi pasar pada saat itu. Yang ketiga adalah Cloud Computing atau komputasi awan, yang merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan akses layanan komputasi melalui internet dalam rangka untuk menyimpan dan mengelola data akuntansi. Nah, sifatnya Cloud Computing ini adalah fleksibel yang bisa diakses dimana saja tanpa harus memiliki aplikasi
kerjasama dengan provider cloud. Sayangnya, cloud computing ini sangat bergantung pada koneksi internet sehingga terdapat potensi ketergantungan dalam mengakses data. Selain itu, rawan untuk terjadinya pencurian informasi apabila penyimpanan data hanya dilakukan pada satu komputer desktop. Terlebih lagi jika komputer desktop tersebut terinfeksi oleh virus. Yang keempat adalah blockchain. Blockchain merupakan suatu teknologi keputusan digital yang terdesentralisasi atau terpusat dan sulit untuk diubah, yang mana berisikan pencatatan transaksi secara kronologis dalam bentuk blok-blok dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Nah, teknologi blockchain ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas informasi akuntansi karena memungkinkan pemangku kepentingan lainnya untuk mengakses data transaksi yang tercatat secara lengkap dan terstruktur. Dengan kata lain, blockchain ini tuh bisa meningkatkan keamanan informasi data karena sifatnya itu harus diverifikasi dan divalidasi jika ada pengubahan. Selain itu juga terdapat jejak audit yang bisa dilihat oleh auditor. Yang kelima yaitu Robotic Process Automation atau RPA, di mana merupakan sebuah teknologi yang mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang. Perbedaannya dengan IoT, RPA hanya berbasis pada software seperti data entry, pemrosesan faktur, dan manajemen email yang pada dasarnya sudah dalam bentuk digital. Gunanya adalah pemrosesan back office secara cepat sehingga dapat mengurangi waktu pemrosesan, meminimalisir human error, dan memperbaiki akurasi dan konsistensi. Namun, RPA terbatas dalam menangani proses yang tidak berstruktur dan memerlukan bantuan kecerdasan untuk mengatasi hal tersebut agar dapat menghasilkan keputusan yang adaptif. Dengan adanya perkembangan teknologi dan implementasi yang sudah disebutkan tadi, tentunya hal tersebut memiliki dampak signifikan terhadap suatu perusahaan. Yang pertama yaitu perubahan struktur organisasi, di mana strukturnya ini bisa berubah menjadi desentralisasi maupun sentralisasi pengolahan data, yang mana berdampak langsung pada cara kerja karyawan serta pembagian tugas di dalam organisasi. Nah, makanya perlu untuk menyesuaikan struktur organisasi sehingga fungsi komunikasi, koordinasi, dan alur kerja dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua yaitu proses bisnis. Dalam mengimplementasikan sistem informasi akuntansi, aspek proses bisnis harus dirancang dan dipastikan berjalan dengan baik agar data akuntansi yang dihasilkan dapat digunakan secara maksimal dan efisien. Nah, hal itu bisa membagi pelancaran aliran informasi serta validitas data yang diolah sehingga penggunaan siap mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu budaya organisasi. Nah, karena adanya sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan, hal ini tuh menuntut adanya perubahan dalam budaya organisasi, khususnya adaptasi karyawan, sehingga perusahaan itu perlu untuk melakukan pelatihan dan sosialisasi yang memadai untuk membantu karyawan beradaptasi dalam sistem informasi akuntansi. Di samping daripada dampak yang dirasakan oleh perusahaan terkait implementasi sistem informasi akuntansi, ada 5 nih tantangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu biaya implementasi, yang kedua resistensi perubahan, yang ketiga kompleksitas sistem, yang keempat keamanan data, dan yang kelima kepatuhan terhadap peraturan. Kesimpulannya, kenapa strategi pengembangan sistem informasi dan akuntansi itu penting? Karena dapat membantu mengolah dan menyajikan informasi keuangan secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Namun, kita juga perlu untuk memperhatikan tahapan dan juga tantangan yang mungkin muncul di masa depan agar kita tuh bisa menerapkan pengembangan tersebut secara optimal dan juga efektif. Cukup sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.